mulai. A, selesai. Oke. Sebelumnya Basa mau cek dulu nih kerapian kalian. Tolong berdiri dulu. Ya, kita cek kerapian dulu. Boleh duduk? Boleh duduk lagi? Nah, ini siapa yang tidak masuk, Mas Mbak? Jerry, Yaki, Rizky, T. Ada 3 ya. Mas Denny, kenapa Mas Denny? 3 ya? Ya. Oke. Nah, hari ini ya kita akan meneruskan materi minggu lalu, yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Minggu lalu kita sudah belajar tentang amanah ya. Ada yang masih ingat apa itu amanah? Ada yang masih ingat? Ayo, apa itu amanah? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, betul Mbak Vita. Ada lagi? Dapat dipercaya, betul Mbak Vira ya. Jadi amanah itu dapat dipercaya, bertanggung jawab. Nah, sekarang kita teruskan yaitu materi jujur. Ya, kalian bisa buka LKS kalian bab jujur. Sebelum kita mulai pembelajaran, bisa mau tanya dulu nih. Penting nggak sih jujur itu di kehidupan? Menurut saya penting karena orang jujur selalu disenangi oleh siapapun dan dapat dipercaya oleh orang lain. Oke, betul, tepuk tangan dulu tuh, Bay. Jadi menurut Bay pun jujur itu penting gitu ya, Bay ya. Nah, bagaimana sih kalau jujur itu penting? Bagaimana sih cara kita itu agar bersikap jujur? Ayo Mbak Putri. Lagi jujur tidak berbohong walaupun hal kecil bu seperti tidak mengucapkan kebohongan. Betul, tepuk tangan dulu tuh Mbak Putri. Sudah pintar-pintar ya kelas ini ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menjelaskan definisi sikap jujur, menyebutkan contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan juga harapannya Bu Elsa adalah kalian bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Nah, ini dalil, jadi Allah itu sudah menjelaskan di dalil dalam Al-Quran ya. Jujur itu penting karena Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Coba ada yang bisa membaca? Pak Fitra mungkin? Kelihatan nggak? Nggak jelas? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la talbisul haqqa bil batili wa taqulul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau ada kebenaran itu jangan disembunyikan. Itu salah satu faktor kejujuran, gitu ya. Kalau pengertian jujur, apa sih jujur itu? Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, dan berita dan fakta. Jadi ada kesesuaian, sama antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat, itu sama, itu jujur. Arti dari jujur, gitu ya. Lalu contoh perilaku jujur di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Contoh-contoh perilaku jujur di rumah ya, itu ada tidak berbohong kepada orang tua, lalu meminta izin saat akan keluar rumah, dan juga mengakui kesalahan dan juga meminta maaf. Itu contoh perilaku jujur di rumah. Ada yang mungkin bisa menambahkan perilaku jujur di rumah? Contohnya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Nuristi? Ya boleh. Mengembalikan uang kembalian saat belanja. disuruh belanja ibu keluar. Ya boleh. Itu ya. Jadi kalau kalian disuruh ibu ke warung, ya, itu kembaliannya dikembalikan. Ada yang kembaliannya nggak dikembalikan? Padahal dikasih uang 5.000, padahal harganya 2.000 masih 3.000. Ditanya ibu, mana kembaliannya? Harganya naik bu, jadi 5.000. Nah, itu berarti tidak jujur. Lalu sekarang perilaku jujur di sekolah. Contohnya itu tidak berbohong kepada guru, kepada teman, ya. Terus meminta izin jika meminjam barang milik teman, seperti kalian misalkan minjam sepeda, itu juga harus izin seperti itu, ya. Jangan asal pakai. Terus tidak mencetek. Nah, ini tidak mencetek saat ujian, ini penting nih. Ada? Masih banyak ya di sini ya. Nah, ini salah satu perilaku jujur ya.
Oke, jujur di kantin saat beli di kantin. Nah, nih ada nggak nih yang tidak jujur saat membeli di kantin? Ada ya, pastinya semua jujur ya. Nah, jadi walaupun tidak ibu kantin tidak tahu, tapi kita harus jujur mengambil barang-barang pembelinya sesuai dengan yang kita beli gitu ya. Terus contoh perilaku jujur di masyarakat. Ada mengembalikan barang temuan pada pemiliknya. Jadi kalau kalian menemukan dompet di jalan mungkin ya, menemukan handphone di jalan, itu harus dikembalikan. Tidak mengambil barang milik tetangga, tidak berlaku curang saat bermain. Nah, ini contoh-contoh perilaku jujur di masyarakat. Ada yang bisa menambahkan? Ya, pasti ya. Tidak menemui mangga tetanggamu harus minta izin dulu. Betul. Nah, ini maksudnya pengalaman gak nih? Mencuri mangga tetangga. Ada yang mencuri mangga tetangga nih? Mangganya di pinggir jalan, ya. Kalian main ambil saja itu mangga. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya mencuri, tidak jujur. Jadi harus minta izin. Gitu. Ini contoh-contoh perilaku jujur. Jadi Bu Elsa harap kalian bisa menerapkan ya contoh-contoh perilaku jujur itu. Nah, sekarang Bu Elsa ada tugas diskusi secara berkelompok. Ini ada kelompoknya sudah besar lagi. Silahkan kalian pindah tempat duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Silahkan kalian pindah dulu. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, ini Bu Elsa ada sebuah video, ya. Bu Elsa ada sebuah video, tolong diperhatikan videonya. Nanti yang perlu kalian diskusikan dari video itu adalah, ya, Bu Elsa jelaskan bagaimana ini ya, nanti yang didiskusikan nih, masalah apa? Masalah apa yang ada di video itu? Masalahnya apa? Lalu bagaimana si tokoh itu menyelesaikan masalah? Lalu bagaimana caranya agar menerapkan perilaku jujur sesuai dengan di video itu? Jadi bagaimana agar kita bisa berperilaku jujur itu caranya bagaimana? Gitu ya? Paham? Nanti kalian diskusikan. Sekarang kalian perhatikan dulu videonya. Oke, sudah ya videonya. Nah, sekarang silahkan Bu Elsa kasih waktu 30 menit. Silahkan kalian diskusikan, oke? Jadi dua ini silahkan kalian diskusikan. Bu Elsa kasih waktu 30. Oke, sudah 30 menit ya. Sekarang silahkan diskusi dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudari Vita dan Aisyah. Jadi, berdasarkan video tersebut, Budi mengalami masalah batin, yaitu antara melaksanakan pesan dari ibunya atau membeli sepatu yang sangat dia inginkan. Namun, Budi memilih untuk melaksanakan pesan dari ibunya untuk selalu jujur dalam keadaan apapun. Budi mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Walaupun Budi butuh uang, tapi Budi tidak memakai uang yang bukan miliknya. Dan hasil dari kejujuran Budi itu, Budi dapat bersekolah hingga lulus perguruan tinggi. Menurut kami, cara agar kita senantiasa berperilaku jujur seperti apa yang dilakukan oleh Budi, yaitu dengan meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan juga kepentingan bagi orang lain. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada Mbak Putri. Bagaimana dampak jika Budi tidak jujur? Baik, pertanyaan dari Mbak Putri akan dijawab oleh Mas Tiga. Selain dapat dosa, Budi juga akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Budi juga dapat terseret kasus hukum apabila mengambil atau memakai barang yang bukan haknya. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan maju kelompok 2.
Tapi alhamdulillah akhirnya Budi setelah memikirkannya beberapa hari dompetnya dibawa, akhirnya Budi memutuskan untuk mengembalikan dompet beserta uangnya utuh. Jadi Budi memilih untuk jujur. Nah, bagaimana sih cara kita agar menerapkan perilaku jujur yang seperti yang Budi lakukan tadi? Bagaimana agar kita itu bisa seperti Budi perilaku jujur seperti itu? Seumpama kalian menemukan dompet di jalan, bagaimana cara-caranya? Jadi yang kalian sebutin itu tadi semua benar. Dengan cara meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Jadi Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan ya. Seperti jawaban dari kelompok 1 tadi seperti itu ya. Terus selain itu dengan meyakini bahwa dengan kejujuran itu akan mendatangkan kepada kebaikan, mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Nah itu tadi terbukti dari si Budi. Budi mendapatkan kepercayaan dari si bapak yang punya dompet tadi kan. Jadi si bapak menyekolahkan Budi sampai lulus perguruan tinggi. Seperti itu. Lalu juga dengan cara terbiasa tidak berbohong, sekecil apapun. Walaupun itu cuma bercanda, itu jangan dibiasakan. Ya, jadi dibiasakan jujur, jangan terbiasa berbohong dalam hal kecil ataupun dalam hal bercanda. Begitu. Paham? Itu tadi jadi hasil diskusi kita hari ini ya. Lalu dengan kita jujur, kita itu dapat memperoleh hikmah dan manfaat. Selain meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kita juga mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, kita mendapatkan kebahagiaan seperti Budi tadi, ya kan? Karena dia jujur, dia mendapatkan kebahagiaan. Dia bisa bersekolah sampai seperti itu. Mendapatkan kebaikan dan juga ketenangan. Kalau jujur itu tenang, ya kan? Kalau nggak jujur, misalkan kalian berbohong, hati kalian tenang nggak? Pasti gelisah ya.